Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Gak kerasa nih udah sebulan lebih kita ketemu. Udah lama juga Nyai nggak berbagi pengalaman mistis. Tapi sebelum kita lanjut, kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, pada video kali ini Nyai akan membagikan pengalaman saudaranya yang digagum makhluk halus saat berada di rumah sendirian. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Hari itu, saudara Nyai berkumpul bersama teman-temannya. Mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol dan membahas banyak hal. Tidak terasa, waktu pun berlalu dengan sangat cepat dan malam pun semakin larut. Karena di rumah tidak ada siapa-siapa, saudara Nyai pun memutuskan berpamitan pulang pada teman-temannya. Singkat cerita, dia pun sampai di rumah dan dia masuk ke kamar untuk beristirahat. Sambil rebahan, dia pun menelpon dulu pacarnya. Ada apa, A? Nggak tahu, Neng, malam ini A nggak bisa tidur. Mereka pun asyik mengobrol. Tiba-tiba terdengar suara buk, seperti ada seseorang yang melompat ke atas tempat tidur dan tidur di samping saudara Nyai. Karena ada sesuatu yang tidak beres, dia pun tidak berani menoleh ke samping ya. Dan dia pun mencoba meraba-raba ke samping. Ketika dia meraba-raba ke samping, tiba-tiba dia memegang sesuatu seperti pinggang manusia. Pinggang itu sangat ramping tapi terasa dingin. Belum juga habis rasa kagetnya, tiba-tiba sosok itu bergeser ke bawah sambil memegang kaki saudara Nyai. Pegangannya itu semakin erat ya. Karena penasaran, saudara Nyai pun menoleh ke arah kaki ya, ke bawah kaki. Saat itu dia sangat kaget karena dia melihat ada sesosok wanita berpakaian putih yang sudah lusuh dan rambutnya yang panjang menggulung di kaki saudara Nyai. Samar-samar dia melihat ada sebuah tangan yang memegang erat kaki saudara Nyai. Sosok itu sedang duduk di bawah kaki saudara Nyai ya. Karena takut, saudara Nyai pun ingin mencoba melepaskan pegangan sosok wanita tadi. Dia mencoba untuk menjerit, tapi saat itu mulutnya terkunci ya. Tidak sepatah kata pun yang bisa keluar dari mulutnya. Sampai pacarnya pun bertanya, ada apa, A? Ada apa, A? Tapi saudara Nyai tidak bisa menjawab. Dia berusaha untuk melepaskan genggaman sosok wanita tadi dengan mencoba menendang-nendangkan kakinya. Tapi semakin lama pegangannya itu semakin erat. Saudara Nyai pun terus mencoba melepaskan sampai akhirnya dia pun menahan napas sambil berdoa dan dia pun menendangkan kakinya dengan sangat keras. Tiba-tiba terdengar suara puk, seperti ada yang sesuatu yang terlempar ke lemari pakaian. Saudara Nyai pun terbangun dari tidurnya. Dia melihat ke sekeliling kamar. Saat itu tidak ada siapa-siapa. Dia pun mencoba untuk bertahan terus di dalam kamar, tapi semakin lama bulu kuduknya semakin berdiri dan suasana di kamarnya semakin lama semakin aneh. Dia pun berlari keluar rumah dan malam itu pun dia tidak berani lagi tidur di dalam rumah ya. Keesokan harinya dia pun mengajak beberapa temannya untuk menginap di rumah dia. Mereka pun asyik mengobrol sambil rebahan tuh di atas tempat tidur. Mungkin karena capek, teman-teman saudara Nyai pun tertidur dengan sangat pulas. Nah, malam itu juga saudaranya itu belum bisa tidur. Dia malah asyik memainkan ponselnya. Tiba-tiba dari ruang tengah terdengar seperti ada seseorang yang berjalan menghampiri ke arah kamar. Kebetulan tuh pintu kamar kan tidak tertutup. Dia pun mencoba melihat ke ruang tengah. Saat itu dia sangat kaget karena dia melihat ada sesosok pria tinggi besar, berjubah hitam dan rambutnya mengembang, sedang berjalan menuju kamar saudara Nyai. Saat itu kan saudara Nyai kaget, siapa ini? Kok ada pria yang tinggi besar? Semakin lama pria itu semakin mendekat sampai akhirnya berdiri tepat di depan saudara Nyai. Sosok pria tadi tiba-tiba membesar, badannya semakin lama semakin membesar dan tangannya menunjuk ke arah hidung saudara Nyai. Saat itu juga saudara Nyai tidak bisa bernapas ya.
sesek, katanya tidak bisa bernapas, dan dia pun mencoba ya membangunkan teman-temannya dengan menepuk pundak teman-temannya. Beberapa saat kemudian temannya pun terbangun, tapi sosok pria itu tiba-tiba menghilang. Dia pun menceritakan pengalaman dia pada teman-temannya. Karena mereka takut, mereka pun tidak berani tidur lagi ya. Akhirnya mereka tuh begadang sampai pagi hari. Selang beberapa hari kemudian, saudara Nyai ini mengalami lagi nih pengalaman yang menyeramkan. Nah, bisa diceritakan itu bagaimana Nyai pengalamannya? Saat itu kan saudara Nyai tidur lagi tuh sendirian di kamar. Ketika dia akan mencoba tidur, tiba-tiba ada seseorang yang menarik-narik kakinya. Ih, siapa nih yang menarik-narik kaki aku? Nah, dia pun melihat ke arah depan. Saat itu dia sangat kaget karena dia melihat ada sesosok wanita berpakaian putih yang sudah lusuh dan rambutnya panjang sampai ke lantai, sedang menarik-narik tuh kaki saudaranya sampai badan saudaranya pun ikut tergeser ya, ikut tergusur. Ih, siapa nih? Siapa? Dia baru ingat, oh ternyata sosok wanita itu, wanita yang asalnya mengganggu dia itu. Ih, ngapain kamu? Ulah nggak ganggu, jangan mengganggu aku, katanya dia bilang begitu. Tapi si sosok wanita itu terus menarik-narik kaki saudaranya ya. Saudaranya pun mencoba lagi kan menendang-nendang kakinya, sampai akhirnya si sosok wanita itu melepaskan genggaman tangannya ya. Dan saudaranya pun berlari ke arah luar rumah. Kebetulan tuh saat itu kan ada orang yang sedang meronda, dan dia pun menceritakan pengalaman dia itu pada semua orang yang sedang meronda. Nah, kejadian aneh pun terjadi lagi. Ternyata semua orang yang meronda itu pernah melihat sosok wanita itu. Katanya sih sosok wanita itu sering berdiri di depan rumah saudara Nyai dan keluar masuk rumah saudara Nyai. Ternyata sosok wanita yang selalu mengganggu saudara Nyai itu adalah sosok kuntilanak. Itu tadi pengalaman menyeramkan saudara Nyai diganggu oleh kuntilanak dan sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Bagi sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke sosial medianya Nyai Rampi. Link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.